Selamat malam semuanya. Halo, apa kabar semuanya? Sobat-sobat, sebut saja Mawar. Kangen ya, kita udah nggak ketemu selama 2 minggu sama Bang Lorenzo Lamas. Which kemarin dari ini ya Bang ya, dari luar negeri, dari Inggris Ya, ya Bang ya. dari apa itu? Dari Singapura. Oh, dari Singapura. Oke. Berarti Ya, malam ya. ini kita speaking English dong Bang. Ya. Oke, jadi gini Bang, kemarin menarik ya waktu yang sekitar 2 minggu yang lalu kan waktu itu kelas dibuka terlambat, terus kemudian Abang ngajar kelas lain. Sama Bu Herma ini kita sempat, saya buka dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat malam semuanya. Sobat sebut saja Mawar, terima kasih untuk kehadirannya malam hari ini. Jadi kemarin kita sama Bu Herma ini kita ngobrol-ngobrol Bang tentang bagaimana sebuah empati gitu ya. Sebuah empati yang kita berikan kepada orang lain itu bisa saja berdampak besar gitu kan. Ternyata banyak sekali Bu Herma ini bilang bahwa punya sedikit problem di individuality gitu ya. Sama ternyata saya juga dan beberapa teman-teman juga mengalami hal yang sama. Nah, ini kondisi zaman atau bagaimana nanti kita akan bahas Bang ya. Kayaknya memang zaman ini makin hari makin kurang kasih sayang gitu loh. Dan ternyata empati yang kita lakukan pada seseorang itu bisa touching their soul dan bisa mengubah hidup mereka. Itu sih Bang yang obrolan kita kemarin terakhir gitu ya. Selamat malam Bu Oke. Hermione. Ya, selamat malam Mbak Ike. Apa kabar? Sehat? Aduh cantik. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Oke, baik kita lanjutkan yang kemarin ya Bu ya. Monggo Ya, siap. silahkan Bang Aswar. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam ya. Ini memang dua minggu nggak ketemu. Minggu pertama saya kira udah nggak ada, udah setengah jam ya. Ternyata Mas Camim nonton bioskop, tanggung jawab. Jangan alasan. Nonton bioskop dia. Kencan. Rencana ya kan. Terus minggu kemarin ada ziarah hari silsilah di Batam ya. Jadi nggak bisa ngisi dan malam ini kita bisa bertemu lagi gitu ya. Mungkin saya perlu dengar ya konteks sebelumnya itu tadi individualitas gitu ya. Jadi dari individualitas sebenarnya kan empati itu kan ada simpati ya, ada empati gitu ya. Lalu ada belas asih, compassion gitu kan. Ini kan berbeda nih. Berbeda. Kalau simpati itu kan misalnya ada orang sakit gitu ya. Simpati itu ya kita cukup bilang, sorry ya, saya nggak bisa temani. Dah, aku kerja dulu ya. Ya itu simpati itu gitu. Kalau empati itu lebih dalam lagi, bukan sorry. Gitu. Tapi saya tahu betul gitu ya. Apa yang kamu rasakan mungkin ya nangis bersama begitu ya. Itu empati. Jadi kita merasakan apa yang dirasakan oleh orang lain. Itu lebih dalam memang. Itu keterhubungan ya, connectedness. Ya kan? Compassion lebih dalam lagi. Saya merasakan apa yang kamu rasakan dan ini tanggung jawabku. Jadi dia mengambil tanggung jawab konteksnya gitu ya. Seperti itu. Mungkin itu ya untuk coba saya ingin dengar gitu. Saya ingin dengar apa sih yang dibahas minggu lalu itu apa gitu ya.
Halo? Halo Bang Aswar. Oke, gimana? Minggu lalu itu ada Ya, gimana sih latar belakangnya gitu? Simpati dari Telkomsel. Nah, alhamdulillah. ya. Selamat malam Bang Aswar. Oke, Ya, malam. eh, jadi di minggu pertama ya, minggu pertama itu tentang apa ya? Saya itu seperti robot gitu ya, punya setiap hari itu harus punya target kerjaan kan seperti itu ya. Nah, kemudian Oh iya, saya ya, kinerja, ya, ya. ya eh, di satu sisi memang apa namanya sisi positifnya ya, satu sisi memang itu menguntungkan karir ya. Tapi di Oke, sisi lain juga kemudian sepertinya kemarin itu saya mengalami apa namanya meaningless ya. oke, meaningless. Di awal kan seperti itu ya Bang ya. Nah kemudian ini Oke, karena kenapa meaningless? Karena memang eh, dari obrolan-obrolan itu disimpulkan saya itu terlalu egois ya, terlalu terlalu oke, targetnya individu aja gitu ya. Sementara yang lainnya itu nggak terlalu peduli gitu ya. Nah, kemudian di minggu kedua ngobrol lagi, sebenarnya kenapa sih ya gitu ya? Karena saya punya persepsi kalau ngobrol dengan orang gitu ya, ngumpul-ngumpul itu kesannya tuh ya ngomongnya paling sebentar yang benar nanti gibah gitu. Nah, saya karena memang oh, iya. dari kecilnya saya telisik lagi nih Bang, saya jadi berpikir ya dari mana ya saya punya persepsi itu. Oh, ternyata ibu saya itu orangnya seperti itu Bang, jadi nggak terlalu suka ngumpul, ngeriung, ngobrol gini-gini ya. Ya apa yang bisa kamu lakukan, lakukan gitu. Nah itu kebawa ke saya gitu ya. Nah, ini kok gibah, paling saya ketemu dengan teman baik di apa namanya di kampus maupun di kantor itu ya udah ngobrol ya say hello aja gitu sekitar basa-basi gimana kabarnya udah gitu lewat kemudian pekerjaan lagi ke fokus sendiri gitu. Nah tapi apa kata Bang Aswar kemarin ini karena tanggung jawab sosialnya belum ada nih gitu ya. Apa yang bisa kamu berikan untuk masyarakat dan negara kan seperti itu ya Bang ya. Iya, iya, iya. Hanya individu gitu ya. Nah, sekarang ini saya merasakan ya Bang ya ada Iya, semangat iya. yang apa ya keterpanggilan gitu ya Bang ya. Jadi Oke. dari yang kemarin itu individu kemudian ke tanggung jawab sosial, saya merasa sekarang itu ya bahwa semua orang termasuk saya sendiri itu memperagakan sebuah kegelapannya masing-masing gitu. Nah, apakah nanti di kegelapan itu kita akan bisa memberikan sedikit cahaya atau kemudian kita jadi terik gitu ke kegelapan apa namanya itu orang lain itu sendiri gitu. Nah, saya sampai di sekarang yang saya rasakan mencoba untuk mengambil sedikit gitu ya tanggung jawab sosial semampu saya, tetapi kadang saya merasa saya belum cukup mampu gitu memberikan cahaya gitu, Bang. Jangan-jangan saya Eh, malah yang tertarik gitu ke kegelapan itu gitu. Nah, itu sih, Bang. Nah, kemudian ketika saya mencoba berbagi tanggung jawab sosial itu, kemudian saya jadi terseok-seok ke anak gitu. Jangan sampai saya kemudian berbagi waktunya nggak bisa karena di topik kemarin itu saya merasa kekurangan waktu terus nih Bang. betul, betul. Iya, nanti kalau ke kantor takut terlambat, nanti anak bagaimana, ini bagaimana, jadi kekhawatiran, kemudian kecemasan, itu Bang, jadi campur aduk ya Bang ya, force-nya. Oke, 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 oke. Itu sih Bang. Oke ya, kita susun-susun dulu ya, kita susun. Jadi memang apa ini kemarin itu ada di kelas Stepping for Healing ya. Jadi kita harus membuat model. Jadi membuat model yang lengkap mengenai fenomena itu. Itu penting itu buat model. Jadi kita harus membuat model mengenai fenomena. Dan ketika model itu dibuat secara lengkap, itu bisa menjadi alat bantu untuk memahami fenomena. Dan dengan model tadi, kita kemudian tuh
masuk mengalami fenomena itu. Jadi saya sarankan teman-teman ya mesti punya model gitu ya, punya model mengenai fenomena. Jadi dengan punya model tuh ya kita punya kerangka paradigmatik untuk memahami pengalaman kita ini. Karena pada dasarnya itu sebenarnya semua pengalaman itu tidak bermakna kecuali kita membawa pengalaman itu ke dalam konteks tertentu kan. Jadi pengalaman itu kita masukkan ke dalam model tertentu, baru kita analisis, di situ kita akan menemukan signifikansi dari pengalaman tadi. Itu teman-teman bisa baca di buku Power Force, bahwa memiliki data, memiliki pengalaman, tidak begitu saja memberi makna. Dia harus data itu dimasukkan ke dalam konteks, lalu dia bermakna dalam konteks tertentu gitu ya. Dia bermakna dalam konteks tertentu. Nah, tadi pagi jam 6 ya, jam 6 itu ada kelas di Rumi ya. Bu Hermione saya kira tahu ya Rumi. Tadi pagi itu kelasnya kita ngomongin tentang what am I gitu ya. Jadi sebenarnya pertanyaan ini arahnya kemana? Latar belakangnya apa? Kan gitu. Kenapa kok tiba-tiba ada pertanyaan yang aneh yang tidak pernah kita dengar, yaitu what am I? Yeah. Ini pertanyaan tentang apa sebenarnya? Ini kategori pertanyaan apa? Ya kan? Nah, coba kita mulai dari sini gitu. Jadi sekarang itu ada ya. Dan ini yang mempopulerkan ini itu Hawking. Walaupun belum banyak yang ngeh. Karena saya kira banyak yang tidak mengerti latar belakang kenapa muncul pertanyaan ini. Kenapa muncul what? Kenapa bukan who gitu. Jadi what ini itu pertanyaan yang sifatnya kontemplatif. Ya kan? Pertanyaan kontemplatif untuk identifikasi level spiritual. Identifikasi level spiritual. Artinya pertanyaan what ini pertanyaan untuk memahami diri secara subjektif. Subjektif. Kenapa ini harus kita angkat? Karena memang masyarakat itu sudah larut dalam dunia objektif. Dari TK aja tuh udah ditanyain. Anak mana kamu, Dek? Itu pertanyaan objektif. Oh, saya anak Sawunggaling, ya, Gang Sawunggaling. Jadi kita sudah larut dalam dunia objektif. Kita sudah seperti buih dalam dunia subjektif itu. Dalam dunia subjektif ini, dalam dunia subjektif yang itu artinya who, kita hanya bernilai, berfungsi sebenarnya. Hanya punya fungsi, tidak punya makna. Jadi dunia objektif itu kan ya. Who ini kan dunia objektif. Saya adalah orang Muna, saya adalah pengajar, itu objektif semua. Dan ini kita larut. Artinya kita membuat normalisasi terhadap arus budaya, arus material itu. Kita sudah anggap normalisasi. Makanya pertanyaan what am I itu cukup menyentak sebenarnya kalau bagi yang memahami latar belakang pertanyaan ini gitu. Artinya ketika saya bertanya what am I, berarti saya telah mengalami ketidakpuasan
dalam dunia objektifku gitu. Saya mengalami apa yang disebut oleh Thomas Kuhn itu anomali. Saya mengalami meaningless, saya mengalami penderitaan dalam dunia objektif ini gitu. Ya kan? Jadi maka kemudian tuh pertanyaan what am I ini menunjukkan sebenarnya kekecewaan kita terhadap dunia objektif itu gitu. Ada nggak sih dimensi lain dari diriku gitu? Kenapa kok hidup hanya seperti kuda? Malah mungkin lebih berharga kuda. Dalam sebuah puisi tentang healing, ada penulisnya itu, saya ingin hidup berharga seperti pohon. Pohon itu, dia punya potensi yang ajaib. Awalnya hanya tanam satu benih, tumbuh buah. Sementara saya, untuk hidup saja, saya harus survive. Jadi, dunia objektif ini membuat kita memang melimpah materi, tapi menderita. Tapi menderita. Dan apa ya? Maka kemudian pertanyaan what am I ya sebagai orang yang bergelut dengan dua pertanyaan ini, kemudian itu sebenarnya kita bisa bikin peta tentang what am I ini. Kita bisa bikin seperti ini gitu. Bahwa memang identifikasi level spiritual itu paling nggak akan 3 itu. Ada 3 orbit subjektif. 3 orbit subjektif di mana kita mengidentifikasi diri. Yang pertama, ini adalah orbit material. Jadi, yang kedua adalah orbit akal. 2 wilayah ini memang kita akan mengidentifikasi diri dengan who. Kita akan mengidentifikasi diri secara objektif. Nanti yang ketiga ini yang paling tinggi, identifikasi diri di alam rohani gitu ya. Alam spirit. Jadi ini adalah peta. Nah, setiap orang itu mengalami orbit subjektifnya masing-masing. Artinya apa? Dari pemahaman orbit subjektif ini artinya bahwa ruang waktu itu sebenarnya itu di dalam orbit subjektif masing-masing. Jadi kalau kita gambar begini, masing-masing itu, jadi kita mengalami ruang waktu ini dalam orbit subjektif masing-masing. Disitulah kemudian berbeda maknanya, gitu ya. Berbeda maknanya. Jadi sama-sama kita mengalami ruang waktu, tetapi lintas orbit subjektifnya beda. Maka makna ruang waktu tadi juga beda. Nah, dari sini kemudian itu ada penyakit. Kita sebut saja penyakit. Penyakit yang mengorbit di lintas orbit subjektif material, dia akan terus-menerus mengalami disidentifikasi diri. Disidentifikasi diri. Sebenarnya, egoisme itu gejala disidentifikasi. Disidentifikasi itu cirinya kita terus-menerus memisahkan diri dari kenyataan. Kita memisahkan diri terus-menerus. Itu sudah kita mengalami disidentifikasi. Makanya tadi pagi di classroom itu saya bertanya, saya menanyakan hal yang paling sederhana.
coba sebutkan hewan omnivora. Herbivora dulu. Yang ditunjuk pertama itu adalah sapi. Nah, itu gejala disidentifikasi. Seharusnya hewan herbivora itu saya, sapi, kambing, itu baru benar tuh identifikasinya. Tapi kalau langsung keluar, enggak sapi, aku enggak. Ah, itu gejala egoisme. Gejala disidentifikasi. Padahal jelas tuh, sama-sama makan rumput. Iya, iya sama-sama makan rumput. Makan sayur. Tapi dalam proses identifikasi, kita mengalami dis. Kita memisahkan diri kita dari kenyataan bahwa kita adalah herbivora, karnivora, omnivora. Kita merasa terpisah dari, kita merasa eksklusif, bukan bagian dari itu. Mestinya bagian dari itu. Jadi dia baru di alam material saja sudah disidentifikasi gitu. Jadi ya egoisme itu artinya disidentifikasi. Terus menerus aku bukan itu, aku bukan itu. Akhirnya kan bukan dia. Akhirnya bukan. Jadi apa ya? Dia akhirnya tuh selalu memisahkan dirinya dari kenyataan itu gitu. Itu penyakit disidentifikasi. Itu biasanya dialami oleh jiwa yang di level material. Makanya kemudian di level akal itu kita kemudian tuh mencoba membangun relasi. Ya kan, mencoba membangun relasi. Dan itu belum selesai sih secara epistemologis di keilmuan tuh, orang masih senang memisahkan dirinya dari kehidupan. Masih melakukan pemisahan. Setiap hari itu dia caca dirinya dari keutuhan kehidupan. Dia kategori sekecil mungkin. Sekecil mungkin. Itu disidentifikasi. Dan di Indonesia memang masyarakatnya masih di level ini. Disidentifikasi ini ya. Masih di sini. Disidentifikasi ini mungkin dia tidak mampu melakukan identifikasi dengan benar gitu. Nah, ini level yang paling neraka dalam level spiritual. Level yang paling neraka. Makanya kemudian tuh keterpisahan di level ini, di level akal tuh dibuatkan kontrak. Relasi kontrak. Relasi kontrak. Ya kan? Ya itu cukup cukup meringankan penderitaan karena jiwa kita terus mengalienasi dirinya dengan ya kontrak dulu deh. Dan seluruh perangkat masyarakat, perangkat sosial itu semua relasi kontrak. Termasuk mungkin orang memahami pernikahan itu sebagai relasi kontrak. Relasi kontrak apa? Relasi kontrak. Ya itu lebih baik, tapi masih selalu menyisahkan kecemasan akan hubungan ini mau kemana gitu kan. Karena namanya kontrak ini setiap saat bisa dibatalkan sepihak atau dibatalkan oleh kedua belah pihak. Kita lihat saja misalnya fenomena pernikahan. Ya. Itu cerai nikah. Ya itu kontrak memang. Kontrak. Bahkan menjadi ibu rumah tangga itu juga kontrak. Ini level akal itu seperti hanya bisa memahami relasi kontrak. Ya. Gerakan-gerakan gerakan-gerakan sosial itu banyak memahami relasi kontrak. Maka kemudian semua hubungan itu harus sah secara kontrak.
baru dianggap itu hubungan yang aman gitu ya. Dan itu masih penyakit sebenarnya. Kalau di tingkat spiritual itu penyakit. Jadi tidak ada tidak ada kepastian dalam relasi kontrak ini. Selalu ada kecemasan akan masa depan. Maka kemudian tuh agama datang ya untuk menyempurnakan kemanusiaan kita, bahwa seluruh hubungan itu mesti berakar pada ilallah. Masalahnya jiwa kita belum kenal ilallah itu gitu. Iya, betul. Belum kenal. Karena itu tidak bisa, ilallah ini tidak bisa diajarkan melalui filsafat. Ya. Ilallah itu tidak tumbuh di ranah filsafat. Dia tumbuh dalam kenyataan di mana kita mengalami memasuki wilayah unknown. Unknown itu kita masuki bukan wilayah materi, bukan wilayah akal. Dan di dalam wilayah unknown itu ya kita sadar bahwa kita hidup, tetapi ini gelap gitu ya. Nah di situ kita kebutuhan akan ilallah itu baru ada gitu. Jadi itu ilallah itu bukan sesuatu yang bisa diajarkan secara filsafat sebenarnya. Nggak masuk, itu hanya sampai level akal. Jadi ini pemetaannya dulu ya, pemetaan what am I gitu. Jadi what am I bisa kita definisikan sebagai pertanyaan kontemplatif sebenarnya lintas orbit subjektifku ini di mana dominannya gitu kan. Dengan mengetahui, dengan menyadari lintas orbit subjektif itu, kita kemudian bisa mengambil keputusan untuk menempuh perjalanan spiritual, untuk menjadi salik ya. Ya, hanya itu solusinya. Kalau kita ingin bermakna, kita harus melakukan percepatan evolusi spiritual. Evolusi spiritual. Jadi ini adalah perjalanan spiritual subjektif, dan sebenarnya kalau kita ini sebenarnya menderita, tapi karena nggak punya peta gitu ya, nggak punya peta itu kemudian kita ya terombang-ambing begitu saja. Jadi seperti orang Jawa yang nggak punya peta Pulau Jawa, dikiranya Jawa ini hanya Semarang aja. Tahu-tahu Semarang udah dikepung Belanda. Kaget dia, wih, datang dari mana orang-orang ini? Lo kamu pikir Jawa itu hanya Semarang? Ya kan? Jadi yang dibutuhkan saya kira oleh masyarakat itu peta ke dalam. Kalau peta dunia objektif, saya kira ya kita sudah melihat itu semua gitu ya. Nah, ini memiliki kegunaan, peta semacam ini kegunaannya menunjukkan oke, aku terjebak di sini, ya kan? Oke, aku terjebak di sini. Jadi kemudian tuh kita jadi jujur. Akhirnya kita ada nggak sih? Kita lanjut ya. Ya Bang. Ya jadi sekarang itu cara berpikir individual itu orang selalu berusaha untuk menghilangkan unsur-unsur dalam kehidupan. Ada imajinasi liar saya kira. Alih-alih memahami penyakit, orang kemudian bermimpi ingin menghilangkan penyakit. Kan aneh itu. Apa yang kita sebut penyakit kan sebenarnya sebuah level keseimbangan tertentu di alam. Ya kan? Jadi ini semakin individual itu semakin gila dia berpikirnya. Kita mau berusaha mau menghilangkan
misalnya malaria, macam-macam. Akhirnya apa yang kita lakukan? Ya memusnahkan nyamuk, dan itu merusak keseimbangan kehidupan. Kan? Mestinya kan kita bukan menghilangkan, tetapi memahami. Ya kan? Jadi kita ini aneh. Jadi ada konsep yang keliru. Kita selalu berusaha apa yang mau dihilangkan, kenyataannya memang begini. Mau menghilangkan penyakit, mau menghilangkan itu tuh ya sebuah level dalam kehidupan gitu. Yang diperlukan adalah pemahaman tentang itu, bukan melawan kehidupan dengan teknologi, bukan melawan kehidupan dengan kerja keras. Keropos nanti tulang kita. Jadi ada apa ya? Tapi itu memang sebuah sebuah kekeliruan saya kira di tingkat filsafatnya ya, di tingkat filosofisnya, di mana orang tuh yang tidak enak selalu mau dihilangkan. Padahal itu adalah sebuah level dalam kehidupan. Bagaimana kehidupan mau dihilangkan? Kan gitu ya. Sehingga kemudian tuh orang karena pemahamannya untuk menghilangkan unsur sebuah keadaan dalam kehidupan, maka dia akan kulaan metode. Aku belum ketemu metode yang ampuh untuk menghilangkan penderitaan manusia. Sampai kiamat juga bakal ketemu. Yang benar itu adalah memahami itu. Ya kan? Dengan memahami itu kan meringankan 50%. Dengan memahaminya gitu ya. Nah, kemudian tuh dengan pemahaman spiritual bahwa kehidupan itu dan setiap keadaan itu dipahami dalam orbit subjektif masing-masing kan. Nah, kemudian tuh kita tidak perlu buang-buang waktu mencari metode untuk menghilangkan penderitaan. Pahami saja penderitaan itu. Maka penderitaan itu hilang dengan sendirinya. Jadi penderitaan itu hilang karena pemahaman, bukan karena kita telah mencekik leher penderitaan itu. Tapi ilusi objektif itu kita selalu saja berjuang untuk menghilangkan itu semua gitu ya. Nggak bisa sebenarnya. Buang-buang ini kita. Buang-buang umur. Bertempur ke arah yang salah. Harusnya yang dibangun untuk pemahaman yang menyeluruh. Gitu ya. Bukan kemudian berusaha untuk mengalienasi sebagian kehidupan. Masih banyak gitu orang-orang yang berpikiran ini menghilangkan. Ilusi dalam dunia kesehatan juga begitu. Ilusi mau menghilangkan ini, ilusi sosial dia menghilangkan. Itu fenomena biasa gitu ya. Ya, yang diperlukan itu adalah bagaimana kita memahami itu. Nah, untuk memahami kehidupan itu kita perlu perhatikan dulu orbit subjektif kita di mana. Karena orbit subjektif itu adalah konteks yang akan memberi makna pada semua gejala di dalam konteks itu. Jadi, ya ini kita mesti cerdas dikit lah ya, teman-teman. Jadi jangan kemudian tuh kita habiskan umur, habiskan duit, mencari obat yang paling manjur untuk menghilangkan penderitaan. Nggak ada saya kira. Kita nanti habis napas, habis duit. Nah ini kan melawan demam pakai paracetamol. Akhirnya mengganggu keseimbangan. Hasilnya apa? Benteng pertahanan ginjal jebol. Nah, tanpa masalah kan? Tanpa masalah. Jadi mari kita malam ini mari kita coba. Lebih baik itu kita pahami gejala itu secara utuh. Jangan kita anggap gejala itu musuh gitu. Karena dalam kehidupan ini tidak ada yang musuh sebenarnya.
musuh dan teman itu kan kategori pikiran kita sendiri. Dan kita akan di PC ini kan sebenarnya kita mau memviralkan pemahaman tentang what am I ini ya. Kita ini sudah lama larut dalam dunia objektif, ya kan? Dan itu selalu punya konflik dengan kehidupan. Ya kan? Punya konflik, menghilangkan jerawat, menghilangkan apa itu ya, macam-macam aja. Wong itu gejala gimana hilang? Ya, hilangkan jerawat, akhirnya habis batu kali kita kumpulin, digosok di ini. Ya hilang jerawat, itu fenomena dalam kehidupan kok. Ya kan? Ya habis pemutih kita beli. Hanya gara-gara salah konsep. Mestinya dipahami saja gitu. Dan itu pemahaman itu kemudian tidak lahir begitu saja. Sebelum kita memahami gejala secara utuh, kita mesti harus memahami diri kita dulu secara utuh. Baru kemudian dalam keutuhan itulah kita akan memberi konteks pada gejala apapun. Maka semua gejala itu ternyata adalah lembar-lembar pembelajaran jiwa kita kan sebenarnya, bukan musuh ya, bukan musuh. Nah, jadi malam ini kira-kira kesimpulannya itu kita jangan sampai sibuk ngurusin gejala, lalu tapi tidak tahu sebenarnya apa gejala itu. Atau pokoknya paling gampang itu gini deh. Coba mulai renungkan pertanyaan what am I, biar tidak larut dalam dunia objektif, dunia fenomena itu gitu. Mari kita berpikir ke what am I gitu. Atau mungkin sebelum kita ke what am I, kita harus menerima diri dulu bahwa saya adalah salah satu herbivora, saya adalah salah satu karnivora, saya adalah salah satu omnivora. Kaget nanti, astagfirullahaladzim. Terima diri dulu, lalu puaskah diri kita dengan itu. Tentu kita menerima ini, makanya kemudian itu kan modelnya meliputi gitu ya. Transcend and include istilahnya nih. Kan modelnya itu dibikin gini. Pertama kan tahap ini. Transcend, ya kan? Jadi modelnya itu 1. Lalu transcend itu kita melampaui, tapi include gitu. Lalu lagi transcend lagi and include. Jadi diri kita semakin utuh. Jadi sebelum kita bertanya what am I, lebih baik dulu kita terima dulu kenyataan bahwa ya kita adalah kehidupan itu sendiri. Kalau dalam kehidupan ada cacing, ya saya itu. Gitu ya. Kalau dalam kehidupan ada kucing, ya saya juga itu. Gitu. Setidaknya ada persamaan pada level rantai makanan, apa yang dimakan gitu kan. Jadi ini membutuhkan penerimaan diri untuk sembuh dari disidentifikasi. Jadi untuk sembuh dari egoisme, penerimaan diri. Nggak apa-apa tidak sempurna seperti hidungnya siapa itu ya yang Luna Maya gitu. Nggak apa-apa, aku mancung ke dalam. Ya inilah karunia terbesar dalam kehidupan. Ya. Jadi kita untuk menyembuhkan diri dari identifikasi itu adalah ya penerimaan. Penerimaan. Dengan begitu kita jadi agak utuh gitu ya. Dengan penerimaan kita kemudian tuh pada akhirnya tinggal kita selesaikan masalah teralienasi. Masalah kedua itu teralienasi. Teralienasi ini tidak lengkap. Tidak lengkap.
Nah, itu kemudian ketidaklengkapan ini disembuhkan melalui evolusi spiritual. Seperti itu. Dengan menerima diri kita jadi tidak, ya, jadi jelas gitu. Oh ya, aku binatang yang berpikir gitu. Udah selesai itu. Tapi nggak lengkap gitu. Ya evolusi lagi dong, biar fiturnya komplit. Saya kira itu kali ya. Jadi pentingnya kita memiliki konsep gitu. Dan sebagai manusia kita mesti memiliki konsep tentang peta spiritual itu, peta orbit subjektif. Pertanyakan ini, what am I? Jadi kita kontemplasinya hari ini itu saya lebih banyak mengorbit di wilayah yang mana nih? Di garis orbit yang mana? Material atau akal atau rohani? Iya kan? Atau rohani. Itu pertanyaannya selalu begitu. Maka dia pertanyaan yang introspektif ya. Jadi muhasabah terus-menerus. Muhasabah. Jadi dengan begitu kita tidak akan menjadi terombang-ambing ke dunia objektif. Saya kira itu ya malam ini. Ya, terima kasih banyak Bang Aswar. Terima kasih Bang. Terima kasih Bu Hermaini. Terima kasih Mbak Ike. Iya, baik teman-teman. Saya rasa ini topiknya nanti kita akan lanjutkan di minggu depan karena ini tadi masih banyak yang perlu dibahas ya. Baik, sudah jam 8, saya akan langsung tutup saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk kehadirannya. Selamat beristirahat semuanya. Selamat malam.